Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali ke channel Umbu Share dan firman Allah yang kami bagikan bagi kita adalah di dalam kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Kitab Ayub pasal 5 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tema kecil yang kami bagikan adalah jangan simpan dendam dan sakit hati. Jangan simpan dendam dan sakit hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh jurnal psikolog pernah menyatakan bahwa menyimpan dendam dan sakit hati itu tidak baik bagi kehidupan seseorang atau bagi kehidupan manusia. Ya. Kenapa? Karena sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa selain meningkatkan rasa cemas, stres, frustasi, ternyata rasa dendam dan sakit hati yang dipendam selama bertahun-tahun dapat menyebabkan seseorang terkena serangan jantung, tekanan darah tinggi, sakit kepala, bahkan kanker. Bahkan kanker. Nah, itu pun kalau saudara-saudari bahkan juga saya setuju atau tidak, ini kembali kepada setiap kita lepas pribadi seperti begitu ya. Nah, tapi kembali kita di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu. Mungkin saudara dan saya, bahkan kita semua saat ini sedang disakiti oleh orang lain atau pernah disakiti oleh orang lain. Dan sampai sekarang masih sulit untuk kita memaafkan, untuk kita mengampuni mereka karena berbagai dalih atau berbagai alasan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus saudara dan saya ingat dengan serius, bahwa menyimpan dendam dan sakit hati sama sekali tidak mendatangkan faedah, tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, justru akan berdampak buruk dalam kehidupan. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan karena masih banyak orang Kristen yang menjalani hidup kekristenannya masih dibelenggu dendam dan sakit hati. Meski secara kasat mata mereka tampak rajin beribadah dan bahkan mengambil bagian dalam pelayanan, atau mungkin sudah tak terhitung banyaknya mereka mendengarkan firman Tuhan tentang pentingnya untuk mengampuni, tetapi dalam prakteknya tetap saja sulit untuk melakukan, yaitu mengampuni. Mereka masih menyimpan dendam, mereka masih sakit hati. Tetapi bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan. Bahwa mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati, yang harus dilakukan. Dan ini wajib. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kalau saudara dan saya
diampuni oleh Bapa di surga, kita juga mengampuni sesama kita. Dan terlebih, ingat Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ya, ayat 12 itu Bapak Ibu mengatakan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya. Dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, indah banget. Tuhan sudah menjauhkan setiap pelanggaran kita, dosa kita, kesalahan kita. Nah, alangkah kasihannya kalau setiap kita masih belum bisa ya mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu salah satu tokoh di dalam Alkitab ya, seperti yang dialami oleh Yusuf, yang dilukai, yang disakiti oleh saudara-saudaranya sendiri. Ini bukan orang lain, saudara-saudaranya sendiri. Ya. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, ia tidak membiarkan rasa dendam. Ia tidak membiarkan sakit hati itu bersarang dalam hatinya, bersarang dalam hidupnya. Yusuf tetap dapat melihat kebaikan di balik penderitaan yang dialami. Ya. Makanya di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 itu Bapak Ibu mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, untuk mengerti akan hal ini Bapak Ibu, tentunya dibutuhkan hubungan yang intim, dibutuhkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, termasuk ketika kita disakiti oleh orang, ya, kita mengerti, kita memahaminya, bahwasanya ada berkat abadi di dalamnya yang membuat kita semakin hari semakin ya melakukan ya apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, yang memusuhi kita, yang menganiaya kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menyimpan rasa dendam dan sakit hati adalah perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Ya, perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain yang dirugikan. Ya, diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berhenti, untuk stop menyimpan rasa dendam dan sakit hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.